Gita Ferati, mahasiswa aktif semester 3 program studi Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia dengan nomor induk mahasiswa 19190134. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah makanan pendamping yang berasal dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Makanan ini biasa disebut dengan mantau atau bisa juga disebut dengan roti sepan. Nah, sekarang bagaimana sih asal-usul dari roti sepan ini? Nah, kisah roti sepan ini bermula dari sebuah cerita di Cina, Tiongkok, di mana Perdana Menteri Zhuge-Liang melanjutkan pertempuran untuk menekan Barbar Selatan dan menang. Dalam perjalanan kembali, ia dan pasukannya harus menyeberangi Sungai Lu dengan gelombang badai besar. Seorang barbar tuan memberitahunya, di zaman dahulu ada orang barbar akan mengorbankan 50 pria dan melemparkan kepala mereka ke sungai untuk menenangkan roh sungai dan memungkinkan mereka untuk menyeberangi sungai. Tetapi Zhuge-Liang bagaimanapun tidak ingin menimbulkan pertumpahan darah dan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh beberapa hewan dan menaruh daging sapi dan domba ke dalam adonan tepung menjadi roti berbentuk kasar bulat dengan dasar datar seperti kepala manusia dan mengukusnya, lalu melemparkannya ke sungai sebagai kepala palsu. Dan ternyata cara ini berhasil. Oleh karena roti yang dibuat adalah kepala tiruan untuk menipu dewa sungai, maka roti itu mendapat nama kepala tiruan. Yang lain mengatakan mereka mewakili kepala barbar, sehingga mereka disebut kepala barbar atau mantau. Demikian, mantau lahir dari pikiran yang baik dari Zhuge-Liang. Itulah cikal bakal roti mantau sekarang ini. Sebelum dinasti Song, kata mantau berarti roti yang diisi dan terisi. Istilah bakpao muncul di dinasti Song untuk menunjukkan roti diisi saja. Akibatnya, mantau secara bertahap datang untuk menunjukkan hanya roti terisi dalam bahasa Mandarin. Setelah dinasti Han, dengan populernya penggiling batu, orang-orang mulai menggiling tepung terigu. Makanan dikukus berbahan tepung juga menjadi populer di kalangan orang-orang dari lembah Sungai Kuning. Dalam buku Shi Wu Kanshu tercatat bahwa Raja Cao Xiang dari Qin membuat cetakan roti panggang dan juga sudah mengenal fungsi rogi untuk mengembangkan adonan. Xiao Qixuan menulis dalam kitab Selatan Qi bahwa istana kekaisaran memerlukan penggunaan roti mianqi selama upacara persembahan, yaitu memberi ragi ke dalam adonan untuk membuatnya menjadi empuk dan halus. Dikatakan bahwa roti mianqi adalah awal dikenal roti kukus dalam sejarah Tiongkok. Dengan demikian, roti kukus empuk digunakan selama upacara persembahan. Untuk asal-usul keberadaan kue mantau di Balikpapan sendiri, itu dikarenakan oleh warga Tiongkok yang melakukan migrasi ke kota Balikpapan, di mana di Balikpapan terdapat 2 pelabuhan yang aktif dilalui oleh masyarakat Tiongkok untuk melakukan perpindahan dan juga hanya sekedar lewat. Nah, dari situlah kue mantau dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya Balikpapan. Jika ke Balikpapan, merugi rasanya kalau tidak membawa pulang oleh-oleh khas Balikpapan ini. Di Balikpapan, roti mantau juga dijual di banyak tempat dan memiliki rasa yang berbeda-beda. Roti mantau ini mudah ditemukan di pusat oleh-oleh sepanjang perjalanan menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Meskipun kamu tidak tinggal atau berada di Balikpapan, ada beberapa toko juga yang hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menjual roti sepan atau mantau ini. Selain membelinya di toko, kita juga bisa loh membuat roti sepan atau mantau ini sendiri di rumah. Nah, bahan apa aja sih yang kita perlukan untuk membuat roti sepan ini? Yang pertama, kita butuh 2,5 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan gula, 150 gram air hangat, 300 gram tepung serbaguna.
Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat roti sepan ini adalah siapkan mangkuk, kemudian campurkan air hangat dengan ragi dan gula. Lalu diamkan selama kurang lebih 5 menit lamanya. Kemudian campurkan tepung sedikit demi sedikit, lalu aduk adonan sampai kalis. Setelah itu, kita tutup mangkuk, kemudian diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam sampai adonan terlihat 2 kali lebih besar. Kemudian tusuk pada bagian tengah adonan sampai udara dalam adonan keluar. Lalu ambil adonan dan pindahkan ke talenan serta taburi tepung supaya tidak lengket. Jika sudah, maka gulung memanjang menggunakan ketebalan hingga kira-kira 2 cm. Lalu potong-potong serta kukus selama 15-20 menit hingga matang. Apabila roti mantau telah matang, maka diamkan mantau dalam kukusan kurang lebih 5 menit sebelum membuka tutup kukusan. Setelah itu, kita bisa sajikan selagi